pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita akan belajar sesuatu yang luar biasa. Kalau kita sudah menyangkal Tuhan, 3 kali kita harus bereskan dengan Tuhan 3 kali. Ini yang sering kali kita tidak sadari. Ya, kita cukup saja mau tidur, berdoa, sambil tiduran, Tuhan ampuni dosa saya. Kenapa kita tidak serius? Waktu berbuat dosa kita serius, tapi waktu minta ampun kepada Tuhan kita suka-suka. Tidak bisa begitu. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Kami percaya bahwa pemulihan adalah dalam tangan-Mu, dan Engkau memulihkan kami semua, para pemirsa dan seluruh jemaat yang merasa sudah melanggar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-17. Yohanes 21 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Saudara pemirsa, ini hal yang luar biasa. Kita tahu semua bahwa Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan tragisnya lagi, dia menyangkal Yesus di depan pembantu perempuan tukang
tukang sapu di halaman rumah imam besar. Saya tidak mengatakan meremehkan pembantu, saudara, tidak begitu. Tetapi maksudnya, kalau dia menyangkal Yesus di depan seorang perwira tentara Romawi, mungkin lebih masuk akal. Tapi ini tidak masuk akal. Ya, karena ternyata kemudian dia lari keluar, menangis dengan sedih, dia tidak diapa-apakan. Dan memang hukum Romawi waktu itu baik, di mana murid-murid orang yang dianggap bersalah itu tidak bisa dipidanakan. Nah, hal yang pertama saudara sekalian apa? Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwa itu Petrus akan menyangkal Yesus. Tapi dia mengatakan bahwa walaupun saya harus mati membela Tuhan, saya tidak akan menyangkal. Besar omong. Mari kita jaga mulut kita, saudara sekalian. Bahwa kita ini adalah orang yang lemah, manusia biasa. Yang kedua apa, saudara sekalian? Dia terbawa emosi. Dia biasanya apa? Itu siapa dia? Petrus itu siapa? Petrus itu adalah nelayan senior di Danau Galilea. Dia biasa pakai pisau untuk apa? Untuk bersihkan ikan. Sebenarnya dia waktu itu mau potong leher dari Malkus. Itu pengawal imam besar. Tetapi ditangkis, maka kena kupingnya, putus. Apa yang kita pelajari di sini, saudara sekalian? Tuhan Yesus ambil kuping itu, kemudian sembuhkan Malkus. Kalau kita lihat seperti ini, maka kita sadar bahwa manusia itu mudah sekali lupa kacang akan kulitnya, dan kemudian mudah sekali air susu dibalas dengan air tuba. Kalau menurut saya, apa saudara sekalian? Malkus tadi setelah disembuhkan Yesus, kuping yang sudah putus itu, saudara sekalian, langsung dia berdiri depan Yesus. Tolong, jangan saudara tangkap Yesus, tangkap saja saya. Saya sudah melihat Yesus itu orang benar, karena itu dia sembuhkan kuping saya. Tidak ada, saudara sekalian. Itu sebabnya mengapa tolong jangan berharap banyak kepada orang yang sudah engkau tolong. Karena begitu mudah lupa kacang akan kulitnya, dan air susu dibalas dengan air tuba. Itu yang penting sekali. Yang berikutnya yaitu saudara lihat di sini ayat 15 satu kali, 16 satu kali, dan 17 yang ketiga kalinya Yesus bertanya kepada Petrus, untuk apa? Kalau racun itu sudah masuk ke dalam hati kita, saudara sekalian, maka racun itu harus dikuras keluar. Kalau tadi masuknya 3 liter, maka yang dikeluarkan juga harus 3 liter. Itu Yesus menolong Petrus supaya dia bebas dari rasa bersalah, bebas dari kutuk tadi menyangkal Yesus. Begitu juga kita semua, saudara sekalian. Mari sekarang sudah dengar firman Tuhan ini, kita serius bertobat, saudara sekalian. Seriuslah bertobat. Seriuslah datang kepada Tuhan Yesus dan menyelesaikan semua dosa kita di hadapannya. Tidak bisa kita main-main dengan dosa. Oleh karena apa? Apa yang kita perbuat harus dibereskan. Apa yang kita lakukan harus dibereskan. So, ingatlah perjanjian lama siapa? Raja Uzia. Dia kena kusta di kepalanya. Kenapa di kepalanya? Di kepalanya itu mahkota. Dia raja yang sukses dan berhasil. Kemudian mau melampaui tugas dirinya sebagai raja. Kemudian dia mau mempersembahkan ukupan di hadapan Tuhan, dan tidak boleh itu terjadi. Maka dia kena kusta di kepalanya. Dan dia kena kusta itu sampai mati. Artinya apa? Uzia tidak pernah sadar akan dosanya dan tidak mau bertobat sampai meninggal. Jaga baik hidup saudara sekalian.
Kalau engkau sudah berbuat sesuatu yang salah, maka datanglah kepada Tuhan. Nah, sekarang juga saya mengajak kita sebentar berdoa, bereskan hidupmu di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan masih bisa pakai engkau. Kata firman Tuhan di sini, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya, Rasul Petrus dikembalikan posisinya menjadi gembala. Dan akhirnya dia meninggal di Bukit Vatikan dengan kepala ke bawah. Dia mengatakan, aku tidak layak mati seperti guruku, juru selamatku, yaitu Yesus Kristus. Mari kita punya sikap hati demikian. Dan sekarang saya mengajak kita semua berdoa, mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kita buat. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau menolong seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, supaya kami mau serius bertobat. Bila kami sudah melakukan kesalahan berkali-kali, kami juga minta ampun kepada Tuhan berkali-kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus baik dan mengasihi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.